menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi Interactive Virtual Lab Electricity ya, sebuah aplikasi untuk membuat rangkaian listrik secara virtual. Jadi untuk saya sudah menginstal aplikasinya, muncul di desktop saya itu logonya seperti ini ya, elect, ketika kita sudah menginstalnya. Oke, langsung kita masuk ke dalam aplikasinya. Klik 2 kali, kemudian kita pilih I agree. Nanti akan muncul tampilan seperti ini pertama kali ketika kita masuk ke dalam aplikasi Virtual Lab Electricity. Oke, di sini ada tunjuk kita akan membuat new dokumen ya. Oke, kita klik OK. Ketika kita sudah mengklik OK, maka akan muncul lembar kerja seperti ini. Jadi rangkaian nantinya yang akan kita buat itu kita akan buat di dalam layar ini atau lembar kerja ini. Ini bisa kita perbesar. Oke. Kemudian di bagian atas itu ada beberapa petunjuk, yaitu file seperti pada di Word juga ada seperti ini, file, edit, view, komponen, window, dan help. File itu ada beberapa, kita bisa membuat lembar kerja yang baru, membuka lembar kerja yang pernah kita buat, atau membuat sampel itu sudah ada bawaannya, kita mau menutup, kita mau menyimpan atau menjalankan. Nah, kemudian ada edit, itu yang bisa diaktifkan itu hanya paste, kemudian view, kemudian komponen di sini itu sama dengan yang di sini ya, sebelah kiri ini. Ini ada baterai, kemudian lampu, bohlam, kemudian ada saklar, ada spring, ada konektor, ada resistor, ada timer, kemudian alat multimeter, kemudian teks. Nah, ini semua. Kemudian ada window, jendela, kemudian help, bantuan, berisi tutorial atau tutorial. Oke. Untuk rangkaiannya nanti kita akan mengambil komponen-komponen dari sini saja ya. Ini baterai ada 2 jenis yang bisa kita gunakan, kemudian ada bohlam dan bel, kemudian ada saklar yang bisa kita gunakan, itu ada 2 tipe, 2 jenis ini. Kemudian sakring yang umum, kemudian konektor, ada konektor tipe T, tipe Y, sama juga tipe cross atau tambah. Kemudian ada timernya yang tidak bisa kita gunakan. Kemudian ada alat ukurnya itu multimeter, bisa berfungsi sebagai amperemeter, voltmeter, ohmmeter, atau galvanometer. Kemudian alat teks. Teks ini fungsinya untuk kita memberi keterangan ketika kita membuat suatu rangkaian. Oke, sebentar kita lihat. Ini sudah saya klik tadi, makanya muncul seperti ini. Hapus ya. Oke, pertama-tama kita akan membuat rangkaian sederhana saja dulu ya. Rangkaian sederhana yang terdiri dari satu baterai, satu buah lampu, bohlam, kemudian saklar ya. Ini rangkaian sederhana yang akan kita gunakan. Ini posisi baterainya kan, kalau kita perhatikan di sebelah kanan itu kutub positif, sebelah kiri kutub negatif. Ini bisa kita ubah posisinya dengan cara klik, kemudian kita tekan spasi pada keyboard. Jadi klik saja, tidak perlu diklik tahan ya. Klik 1 kali sampai ada lingkaran kotak berwarna merah, kemudian tekan spasi. Oke, nah ini saklarnya posisinya seperti ini. Ada tertulis yang di bawah itu on, yang di atas off. Nah, ini tidak bisa kita ubah posisinya ya. Nah, seperti itu. Oke, kita mulai membuat rangkaiannya. Nah, saklarnya simpan di sini saja. Nah, kemudian untuk kabelnya bagaimana? Nah, kabel itu tidak tersedia di komponen-komponen ini. Nah, terus bagaimana cara mendapatkan kabelnya? Untuk kabel itu langsung kita mengklik menghubungkan antara
lingkaran yang kuning-kuning ini dengan ujung yang akan kita hubungkan. Nah, ini bisa sudah membuat kabel ya. Sudah terhubung antara kutub positif baterai dengan saklar ya. Kemudian saklar saya hubungkan dengan lampu, kemudian lampu saya hubungkan dengan kutub negatif baterai. Nah, ini sudah jadi rangkaian sebenarnya kalau seperti, cuma kan tampilannya kurang elok. Nah, jadi bisa kita atur kabelnya. Nah, cara mengatur kabelnya, klik kabel, kemudian kita geser-geser sampai kabelnya terlihat lurus. Ya. Sampai lurus, oke. Ini juga sama. Sudah jadi satu rangkaian yang sederhana terdiri dari baterai, saklar, dan lampu. Oke. Sekarang kita tambahkan keterangan. Ini kan baterai ini tegangannya 1,5 volt ya. Kita tambahkan keterangan, kita klik. Dan di sini ini tertulis type your text here. Nah, kita klik 2 kali. Kita masukkan keterangannya tadi 1,5 volt. Kita bikin di tengah ya. Oke, sudah ada keterangan. Nah, kemudian di sini juga lampu bohlamnya kita mau kasih keterangan. Nah, kita lihat di bohlam ini dia hambatan 20 ohm. Kemudian ini spek bawaannya, tapi bisa kita ubah-ubah. Tegangannya 6 volt, dayanya 1,8 watt. Jadi kita ubah. Nah, ini kita speknya tadi kita mau ubah, dia dayanya 1,8 watt, kita ubah menjadi 1 watt. Kemudian tegangannya kita ubah menjadi 1,5. Ingat yang dimasukkan itu tanda titik ya, bukan koma, karena kalau koma dia tidak akan terbaca, tidak akan tersimpan. Kemudian kita lihat lagi speknya 1 watt, hambatannya 2,25 ohm. 1 watt, hambatannya 2,25 ohm. Oke, jadi spek lampunya seperti ini. 1,5 watt, 1 watt, 1,5 volt, 2,25 ohm. Oke, sekarang kita mau lihat apakah lampu ini menyala atau tidak. Nah, cara mengaktifkan menyalakannya, kita pilih, kita tekan, klik yang tanda ini ya, tanda ini sebelah ini. Nah, ketika ini sudah muncul kotakin warna hitam, berarti sudah aktif. Sisa ditekan saklarnya on off, kita on kan. Nah, dia menyala ya. Nah, ini mati. Atau saya ubah lampunya saja dulu, pakai lampu warna putih saja ya. Semudah di ini udah kelihatan, terlihat perbedaan. Oke, saya aktifkan, saya tekan saklarnya, menyala ya. Ini sudah menyala. Kita matikan. Oke. Nah, kemudian dalam rangkaian ini kita mau lihat berapa sih arus yang mengalir, kuat arus yang mengalir dalam rangkaian ini. Berarti kita butuh alat ukur ya. Kita butuh alat ukur berupa ampermeter. Nah, berarti kita akan tambahkan ampermeter ya. Oke, kita matikan itu. Jadi ketika posisi aktif tadi itu tidak bisa kita menambahkan ya, tidak bisa menambahkan. Jadi harus kita nonaktif dulu, baru bisa kita menambahkan komponen. Alat ukurnya saya simpan di sini saja. Kemudian ini saya hapus, tekan delete. Cara menghapusnya tekan delete, hubungkan dengan kabel. Oke, ini sudah cantik. Saya atur posisi kabel-kabelnya supaya lurus. Oke, ini sudah jadi. Nah, sekarang kita mau ukur berapa kuat arus yang mengalir dalam rangkaian. Oke, coba kita aktifkan.
Kita nyalakan saklarnya. Oke, jadi arus yang mengalir itu sebesar 0,67 ampere. Oke, kita mengaktif. Nah, fungsi multimeter ini bisa kita ubah-ubah tergantung kita mau jadikan sebagai mengukur untuk apa, mengukur kuat arus kah, beda potensial kah, atau hambatan. Jadi itu bisa diatur-atur dengan memilih yang di sini ya. Kalau kita menggunakan sebagai ampermeter, klik ampermeter. Kalau kita menggunakan sebagai voltmeter, klik voltmeter. Beserta dengan satuannya sudah otomatis berubah. Kemudian kalau kita menggunakan sebagai ohmmeter, kita pilih ohmmeter atau galvanometer. Nah, terserah. Nah, karena kita mau mengukur kuat arus, kita memilih ampermeter. Kemudian satuannya bisa kita ubah juga ampermeter, milimeter, atau micrometer. Tapi untuk ini saya pilih saja ampermeter ya. Kita pilih OK. Jadi diklik 2 kali. Oke, jadi seperti ini cara membuat suatu rangkaian pada aplikasi Virtual Lab Electricity ya. Kalau kita membuat rangkaian agak rumit sedikit, boleh kita akan lihat caranya. Oke, kita bikin lembar kerja yang baru. Nah, kita mau bikin yang rangkaian yang ada resistornya ya. Resistor. Jadi baterai, kita pilih baterai yang agak tegangan agak tinggi ya, 15 volt. Kemudian kita pakai resistor. Saya mau bikin rangkaian yang di dalamnya ada resistor yang dirangkai seri dengan paralel ya. Saya butuh 4 resistor. Kita copy saja. Oke, 2 yang paralel. Kemudian di sini saya simpan seri. Kemudian saya bikin saklar juga. Oke, saklarnya di sini saja. Oke, kemudian ini kan butuh konektor nih kalau seperti ini. Nah, kita pilih konektor. Konektor mau tipe Y ya. Nah, ini saya mau ubah posisi apanya, kutub-kutubnya. Saya klik dulu baru tekan spasi. Oke. Nah, gabungkan kabel-kabelnya. Ini harus pas ya supaya dia terhubung. Biasanya kalau tidak pas dia tidak mau terbentuk kabel. Nah, ini sudah terbentuk menjadi satu rangkaian seri paralel ya. Nah, kita lihat dulu berapa sih tadi tegangannya di sini 15 ya. Kita klik 2 kali. 15 volt tegangan. Kemudian di sini berapa hambatannya? 1 ohm ya. 1 ohm. Kita copy saja. Hambatannya 1 ohm. Ini 1 ohm semua ya. Nah, ini model rangkaian. Cuma kan ini belum ada alat ukur ya. Oke, kita geser sedikit.
Jadi kalau mau menggeser, kita blok dulu semua, baru pilih yang ada bagian yang bertanda, yang ada lingkaran merahnya ya. Kalau tidak, dia tidak akan bergeser semua sekaligus. Oke, ini sudah jadi satu rangkaian yang ada seri paralel. Kalau misalnya nilai hambatannya kita mau ubah, klik 2 kali saja ya. Kita mau jadikan berapa, misalnya 2 atau 10 ohm, terserah ya, 2 saja ya. Di sini 2, di sini tadi 1 ya, kita jadikan 5. Jadi warna resistornya juga itu ikut berubah kalau nilainya kita ubah. Nah, misalnya yang 2, ini kan warna merah, biru, silver. Kalau di sini hijau, hitam, silver. Nah, resistor kan seperti itu ya, nilainya itu tergantung dari warnanya. Ini kita ubah juga jadi 5. Ini ya 2 saja ya. Oke, yang seperti ini. Nah, kalau kita mau ukur berapa hambatan, berapa tegangannya atau arus yang mengalir, sisa kita pasangkan voltmeter ya, voltmeter atau ampermeter. Oke, misalnya kita mau memasang alat ukur ya. Oke, ini kita bikin yang baru supaya tidak terbongkar. Kita bikin yang baru saja. Oke, kita copy ya, copy paste. Kemudian alat saya mau ukur berapa sih tegangan di sini, tegangan yang mengalir. Kemudian kita pasang alat ukur. Ini saya copy saja alat ukur tegangan ya, kita mau ukur tegangan, berarti kita ambil voltmeter. Jadi jarum tombolnya ini akan bergeser.
sudah jadi satu rangkaian seri paralel. Ini ya, rapi-rapi sedikit. Lebih enak pakai tanda panah yang di keyboard ini, lebih pasti pergeserannya. Kalau saya sarankan mending pakai tanda menggeser-geser ini komponennya pakai tanda panah saja yang di keyboard ya, nyaman menggeser. Lebih nyaman menggesernya ya. Oke, ini sudah jadi satu rangkaian yang terdiri dari 4 resistor, 2 yang dirangkai paralel dan 2 yang seri ya. Oke, sekarang kita mau lihat berapa nilai hambatan, nilai tegangan dan kuat arus pada masing-masing resistor. Bisa kasih keterangan lagi ya, resistor R1, R2, R3, R4. Oke. Saya copy dulu, copy lagi. Saya ubah jadi R2 dan lagi jadi R3, kemudian jadi R4 karena ada 4 resistor ya. R1 di sini, R2-nya di sini, R3-nya di bawah, R4 paling kanan. Oke, jadi ada 4 resistor. Di resistor ini kita mau lihat berapa arus yang mengalir di sini, berapa tegangan yang pada R1, R2 juga, R3 dan R4. Oke, makanya alat ukurnya cukup banyak kita pasang ya. Oke, kita mau tes. Oke, yes. Kita nyalakan saklarnya. Arus yang masuk itu 1 ampere, yang keluar juga 1 ampere. Kemudian di R1 nilai tegangannya itu 5 volt, kemudian di R2 juga 5 volt, kemudian di R3 juga 5 volt, kemudian di R4 juga 5 volt. Arus di R2 itu 0,5 di ampere dan di R3 juga 0,5 ampere. Jadi arus yang masuk 1 ampere, kemudian yang keluar itu 0,5 ditambah 0,5, berarti dia 1 juga. Nah, ini sesuai dengan hukum Kirchhoff 1 ya, hukum 1 Kirchhoff. Nah, di sini juga yang keluar 1. Hambatannya untuk hambatan total kan tadi hambatan total tegangan yang masuk tadi 15 volt. 15 volt ini di R1 5, di R4 5, kemudian di R2 dan R3 karena dia paralel itu masing-masing 5. Jadi totalnya 15. Nah, seperti jadi sesuai dengan teori. Jadi aplikasi ini memang layak kita gunakan sebagai virtual lab untuk kelistrikan, khususnya rangkaian listrik. Oke, jadi seperti itu ya.
Jadi seperti ini cara menggunakan alat ukur, menggunakan aplikasi interaktif Virtual Lab Electricity. Oke. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dicoba di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.